Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani fillah azanillah wa yakum jami'ah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama belajar, bersama-sama berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam kesempatan kita kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan dars kita bersama, pembelajaran kita bersama, yaitu dalam surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Yang mana surat Al-Humazah ini salah satu surat-surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah dan ada 9 ayat. Ada 9 ayat. Dan sebagaimana umumnya surat-surat Makkiyah, ayat-ayatnya itu pendek, akan tapi memiliki makna-makna yang agung, kalimat-kalimat yang kuat. Ayat ini, surat ini sebagaimana umumnya surat-surat Al-Quran dimulai dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dilaknat oleh Allah dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Wailul lil kulli humazatil lumazah. Wailul li kulli humazatil lumazah. Wailun artinya kecelakaan. Wailun artinya kecelakaan atau ancaman kecelakaan. Dalam sebagian tafsir disebutkan wail ini nama salah satu nama lembah di neraka jahanam, ya, tetapi ini butuh dalil yang sahih tentang hal ini. Tapi yang jelas wail itu artinya kecelakaan atau ancaman, ya, siksaan. Siapa yang terancam dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan likulli humazatin lumazah. Likulli bagi tiap-tiap humazah dan lumazah. Bagi tiap-tiap lumazah dan umazah. Para ulama berbeda pendapat tentang perbedaan kedua kata ini, yaitu humazah dan lumazah. Namun mereka sepakat bahwa ini adalah perbuatan buruk, ya, seseorang kepada orang lain, Al-Imam bin Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan al-hammas bil qaul wal lammas bil fi'l, yakni yazdari bin nasi wa yantaqisu bihim. Al-hammas dan lammas, humazah dan lumazah, ini artinya orang yang merendahkan manusia. Orang-orang yang meremehkan manusia. Akan tetapi al-humazah itu merendahkan dengan perkataan lumazah
itu merendahkan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Ya. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Jadi orang-orang yang celaka, ya, bagi orang-orang yang merendahkan manusia, ya, baik itu dengan perkataannya atau itu dengan perbuatannya. Ya. Jadi para ulama ahli tafsir ya sepakat bahwa al-humazah dan lumazah ini dua-duanya adalah orang yang mencela manusia. Mencela manusia. Ya. Tetapi yang mana yang mencela dengan perkataan dan perbuatan? Ada yang mengatakan itu humazah, ada yang mengatakan lumazah. Tapi intinya, yang kedua kalimat ini adalah tentang orang-orang yang mencela manusia, mencela orang lain. Ya, baik, ya celaan itu dengan perkataan, ya dengan perkataan, seperti kata Imam Qayyim tadi, humazah ini mencela dengan perkataan, dengan lidah, dengan omongan, atau mencela itu dengan lamas, ya dengan perbuatan. Ya, mencela dengan menghinakan dengan kerlingan mata, ya, atau dengan isyarat tangan, ya, ataupun dengan anggota badan lainnya. Ya. Jadi celaka orang yang demikian, orang yang suka menghina orang lain, mencela orang lain, ya, termasuk yaitu melakukan ghibah, ya, menyebut kejelekan orang lain yang tidak ada di hadapannya, termasuk juga namimah, mengadu domba satu orang dengan orang lainnya. Maka orang seperti ini Allah mengatakan wailun, kecelakaan. Maka seharusnya kita jauhi hal-hal seperti ini. Jangan suka mencela, jangan suka merendahkan, jangan suka menghinakan orang lain, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan. Ya, baik mencela orang lain itu karena status sosial atau ya karena badan atau karena keadaan ataupun yang lainnya. Ya karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dicela. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat lain tentang orang-orang yang suka mencela tadi, suka menghina orang lain tadi. Allah menyatakan alladzi jama'a ma'lan wa addadah. Yaitu orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya beliau menyatakan dalam tafsir ayat ini, menukil perkataan Muhammad bin Ka'ab rahimahullah ta'ala, ya, bahwa orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, apa maksudnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, alhahu maluhu bin nahar. Hadha ila hadha. Harta bendanya di siang hari telah melalaikannya. Yaitu di waktu siang hari dia sibuk dengan hartanya. Mengumpulkan harta, menghitung harta, sibuk dengan harta di siang hari. فإذا كان الليل نام كأنه جيفة. Kemudian ketika telah malam hari dia tidur seperti bangkai. Tidak zikir kepada Allah Ta'ala. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga dikatakan oleh Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu Ta'ala tentang firman Allah Ta'ala jama'a mala, orang yang mengumpulkan harta, yakni jama'a malan katsiran min haramin wa halalin.
Yaitu orang yang mengumpulkan harta yang banyak dari yang haram dan yang halal. Jadi dia mengumpulkan harta nggak peduli. Tidak peduli apakah harta itu didapatkan dengan cara yang halal atau haram, nggak peduli. Ya, padahal kewajiban manusia berusaha yang halal dan itu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang haram akan menjadi sebab keburukan-keburukan. Kemudian Imam Syekh Abu Bakar Zabil Al-Jazairi melanjutkan tentang firman Allah Ta'ala wa'addadah, dan dia menghitung-hitung harta itu ay ahsahu wa arafa miqdarahu wa'addahu li hawadithid dahri kama yazum. Yaitu dia menghitung-hitung hartanya, mengetahui jumlahnya, dan dia menyiapkan untuk musibah-musibah yang kemungkinan akan terjadi sebagaimana dia sangka demikian. Ya. Ini penjelasan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Ya. Adapun Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di beliau mengatakan tentang ayat ini, wa min sifati hadha al-hammas wal-lammas annahu la hamma lahu fi wa jam'il mal wa ta'didihi wa liyabtah bihi. Dan di antara sifat orang yang suka mencela, merendahkan orang lain tadi, bahwa tidak ada keinginan baginya kecuali mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, berbangga dengan hartanya. Wa laysa lahu raghbah fi infaqihi fi turukil khairat wa silatil arham wa nahwi dzalik. Dan dia tidak berkeinginan untuk mengeluarkan di dalam jalan-jalan kebaikan, untuk berbuat baik kepada kerabat dan yang lainnya. Nah, jadi intinya, kalau kita kumpulkan dari penjelasan para ulama ahli tafsir di atas, bahwa orang tersebut ya suka mencela orang lain, menghina orang lain karena sibuk dengan hartanya, sibuk mengumpulkan harta. Ya, dengan berbagai cara dia kumpulkan hartanya, kemudian dia sibuk dengannya, dia menghitung-hitungnya, kemudian dia bakhil dengannya, tidak mau mengeluarkan untuk kebaikan-kebaikan. Kemudian pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikannya kekal. Ya, yaitu dia mengira bahwa hartanya itu akan menjadikannya kekal. Ya, Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, ayazunnu annahu la yamutu li kasrati amwalih. Yaitu dia menyangka bahwa dia tidak akan mati karena banyak hartanya. Ya, ini benar karena kebodohan dia. Ya, maka Syekh mengatakan, wa mata kana al-malu yunji minal maut. Kapan harta itu bisa menyelamatkan dari kematian? Innahu al-ghururu fil hayah. Itu benar-benar ya tertipu di dalam kehidupan dunia ini. Lau kana al-malu yukhlidu akhadan la akhlada qarun. Seandainya harta itu bisa menjadikan kekal, maka harta itu akan menjadikan Qarun menjadi kekal. Ya, karena dia terkenal dengan hartanya yang banyak. Ya. Jadi tidak mungkin harta itu akan menjadikan orang kekal hidup di dunia. Ya, walaupun seseorang itu berusaha dengan berbagai cara ya untuk
hidup lebih lama, ya, dengan sebab hartanya, ya, akan tapi sesungguhnya kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemaksiatan itu tidak akan menambah umur, bahkan kebaikanlah yang akan menambah umur. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Ayat yang keempat Allah mengatakan kalla la yumbadzanna fil khutamah. Kalla, sekali-kali tidak, atau jangan demikian. Ya, katakanlah ini bisa bentuk larangan, ya, jadi jangan demikian, atau sebagai bentuk peniadaan, sekali-kali tidak. La yumbadzanna fil khutamah, benar-benar dia akan dilemparkan di dalam khutamah. Ya, khutamah ini salah satu nama dari nama-nama neraka. Ya, yang mana neraka itu, ya, jurang yang penuh berisi api yang menyala-nyala, yang sebagiannya membakar yang lain dan menghancurkan apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Makanya adalah sangat mengerikan. Ya, maka kalau seseorang itu sibuk dengan hartanya, kemudian lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersombong dan merendahkan orang lain, maka ini adalah perkara yang bisa menjadikan orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Allah mengatakan wa ma adraka mal khutamah. Tahukah engkau apakah khutamah itu? Yani Allah Subhanahu wa taala mengulangi, ya, kata khutamah. Ya, pengulangan itu adalah sebagai bentuk dari pengagungan. Maksudnya bahwa ini adalah perkara yang besar. Ya, mengetahui masalah neraka, ya, kemudian takut dilemparkan dalam neraka, kemudian meninggalkan hal-hal tercela yang bisa menyebabkan masuk neraka, maka ini perkara yang besar. Setelah Allah Ta'ala mengulangi, wa ma adraka mal khutamah. Tahukah engkau apa khutamah itu? Berkatalah Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah, dia mengatakan hadzal istifhamu fi ta'dhimi amriha wa tahwili sya'niha. Pertanyaan ini adalah untuk mengagungkan masalah neraka khutamah dan untuk menjadikan urusan neraka ini perkara yang menakutkan. Sehingga perlu diulangi dengan pertanyaan supaya orang perhatian, ya, tentang masalah yang sangat besar ini. Ya, karena kalau orang ingin selamat, ya, tentu dia harus berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa menggiring masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah SWT menjelaskan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-6, narullahil muqadah, yaitu api Allah yang dinyalakan. Yani bahwa neraka ini penuh dengan api. Neraka itu jurang yang begitu dalam dan penuh dengan api yang menyala-nyala. Di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa neraka itu berupa jurang yang sangat-sangat dalam. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa batu yang besar dimasukkan ke dalam jurang neraka, kemudian 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk memenuhinya, ya, dari kalangan jin dan manusia yang menjadi pengikut iblis. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana
luasnya, dalamnya, besarnya neraka yang demikian. Ya. Tapi itu berita dari Allah Ta'ala dan Rasulnya yang harus diimani oleh orang-orang yang beriman. Dan api neraka bukanlah seperti api dunia. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa api neraka itu dibandingkan api dunia, maka api dunia itu ditambah lagi 69 kali lipatnya panasnya. Sehingga artinya bahwa panasnya api neraka itu 70 kali api dunia. Padahal api dunia sudah cukup untuk menyiksa manusia. Api dunia sudah sangat menyakitkan, maka bagaimana dengan api neraka? Maka ini perkara yang sangat mengerikan. Perkara yang seharusnya orang yang berakal berusaha untuk menyelamatkan diri darinya, memahami jalan-jalan selamat dari neraka dan masuk surga. Meninggalkan jalan-jalan yang akan menjerumuskan ke neraka dan berusaha melakukan hal-hal yang bisa memasukkan ke surga. Di sini Allah mengatakan tentang neraka, khutamah narullahil muqadah. Api Allah yang dinyalakan. Apa bahan bakarnya? Apa bahan bakar neraka? Ya. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 Allah mengatakan waquduhan nasu wal hijar. Bahan bakar neraka itu adalah manusia dan batu. Manusia, orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir, yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak memiliki sebab-sebab keselamatan, yaitu keimanan. Keislaman akan menjadi bahan bakar neraka. Tauhid, iman tidak ada. Demikian pula batu-batu yang akan jadi bahan bakar neraka. Maka sungguh perkara yang sangat mengerikan. Kemudian Allah SWT berfirman pada ayat berikutnya. Ayat yang ketujuh Allah mengatakan allati tattari'u 'alal afidah. Yang mana api itu tattali'u 'alal afidah. Ya. Naik membakar sampai hati. Yaitu api neraka itu sampai membakar hati manusia, jantung manusia. Ya. Dalam keadaan orang kafir yang dibakar itu akan hidup. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yamutu fiha wa la yahya. Orang kafir masuk dalam neraka itu la yamutu fiha. Ya, dia tidak akan mati di dalam neraka itu. Disiksa. Dengan berbagai siksa, akan tapi tidak menjadikan mati. Sehingga siksa berhenti kalau mati. Tetapi hidup terus dalam kesusahan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam tafsir ayat ini menukilkan dari perkataan Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala salah seorang murid dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Juga beliau salah seorang tabi'in. Ya, tentang firman Allah Ta'ala allati tattari'u 'alal afidah. Yang mana api neraka itu membakar sampai hati. Ya. Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala mengatakan tahrikuhum ilal afidah wa hum ahya. Api neraka itu membakar mereka sampai hati-hati mereka sedangkan mereka dalam keadaan hidup. Sampai dalam keadaan hidup.
Kemudian beliau Thabit al-Bunani rahimahullah mengatakan laqad balagha minhumul adab, sesungguhnya siksaan kepada mereka benar-benar sampai puncaknya. Tsumma yabki, kemudian beliau rahimahullah ta'ala menangis. Mengerti bagaimana dahsyatnya siksa api neraka. Bagaimana seseorang belum tentu selamat dari neraka. Ya, maka beliau rahimahullah ta'ala menangis ya, dengan sebab kelembutan hati beliau, dengan sebab pengaruh Al-Quran pada diri beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya Allah telah berfirman, innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya neraka itu ditutup rapat atas mereka. Ya. Yaitu orang-orang yang suka mencela manusia dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya, kemudian mereka suka mengumpulkan harta dengan berbagai cara, yang halal, yang haram mereka lakukan. Kemudian mereka menghitung-hitungnya dan tidak menginfakkannya di dalam jalan-jalan kebaikan. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan neraka itu akan ditutup untuk pintunya. Sehingga mereka tidak bisa keluar dari neraka. Ya, karena memang orang-orang yang kafir akan kekal ya di dalam neraka selama-lamanya, tidak akan keluar. Ya. Jadi mereka seperti di penjara, tetapi penjaranya itu penuh siksa, penuh api yang begitu mengerikan. Ya. Mereka itulah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Ya, beliau mengatakan wa ma'a hadhil hararatil balighah hum mahbusuna fiha. Bersama dengan keadaan neraka yang sangat panas ini, mereka dipenjara di dalamnya. Qad aisu minal khuruji minha. Ya, mereka telah putus asa untuk keluar darinya. Ya, walihada qala ta'ala inna alaihim mu'sadah ay mukhlaqah. Ya, sesungguhnya neraka itu dikunci. Ya, ditutup atas mereka. Mereka nggak mungkin keluar. Mereka tidak mungkin lari dari neraka. Fi amadin mumaddadah. Ya. Pada tiang-tiang yang panjang. Fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Para ulama ahli tafsir memiliki dua penafsiran tentang firman Allah Ta'ala fi amadin mumaddadah, pada tiang-tiang yang panjang. Ya, sebagian para ulama ahli tafsir mengatakan tentang makna pada tiang-tiang yang panjang, yakni bahwa mereka orang-orang kafir itu disiksa ya, dengan tiang-tiang yang panjang. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala. Itu dikatakan oleh Imam Ibn Katsir, beliau mengatakan waqala Qatadah kunna nuhaddatsu annahum yu'azzabuna bi'amadin finnar. Qatadah rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan kami diberitahu bahwa mereka itu disiksa dengan tiang-tiang di dalam neraka. Wakhtarahu Ibn Jarir, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala.
Di bawah tiang-tiang yang panjang ini adalah alat-alat untuk menyiksa mereka. Alat-alat untuk menyiksa mereka. Ya, ini dapat sebagian ulama. Tetapi ada yang mengatakan juga bahwa amad mumadadah, amad tiang yang panjang itu maksudnya rantai-rantai yang panjang. Seperti dikatakan oleh Abu Salih rahimahullah, sudah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir yang menyatakan tentang firman Allah Ta'ala fi ammadin mubaddadah, yakni al-quyudut tiwal. Yang dimaksudkan adalah tali-tali yang panjang, rantai-rantai yang panjang. Ya, jadi mereka dirantai dengan rantai yang panjang. Ya, atau diikatkan pada tiang-tiang yang panjang. Ya, intinya bahwa itu sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Ya, dengan tiang-tiang yang panjang itu atau dengan tali-tali yang panjang itu ada sebagai bentuk siksaan terhadap mereka. Kemudian pendapat yang kedua bahwa tiang-tiang yang panjang itu maksudnya adalah ya untuk menutup pintu-pintu neraka. Ya, jadi pintu-pintu ditutup dengan tiang-tiang yang panjang. Ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir juga dari Qatadah, qala Qatadah fi qiraati Abdullah bin Mas'ud, inna alaihi mu'sadah bi amadi mumaddad. Ya, bahwa mereka itu dikunci, ditutup di neraka dengan tiang-tiang yang panjang. Ya, dengan tiang-tiang yang panjang. Ya. Demikian juga dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau menyatakan fi ammadin ay min khalfil abwab mumaddadah li'alla yakhruju minha. Ya. Sebenarnya neraka itu ditutup atas mereka fi ammadin, ya, pada tiang-tiang, maksudnya tiang-tiang di balik pintu-pintu neraka. Mumaddadah, tiang-tiang ya yang panjang di balik pintu-pintu, li'alla yakhruju minha, agar supaya mereka tidak keluar dari neraka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullama radu yakhruju minha u'idu fiha. Bahwa orang-orang yang masuk neraka itu, setiap mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan ke dalam neraka. Sehingga mereka akan mendapatkan siksa selama-lamanya, tidak ada hentinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini benar-benar siksa yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Maka seharusnya kita meninggalkan segala kemaksiatan, meninggalkan segala penyimpangan yang bisa menyeret ya ke dalam neraka. Ikhwan wa akhwat fillah azanillah wa yakum jami'ah, dari 9 ayat ini yang begitu ringkas tapi begitu kuat maknanya, kita bisa mengambil ya beberapa kesimpulan-kesimpulan dari petunjuk-petunjuk ayat di atas. Ya. Kita ambilkan antara lain dari penjelasan Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Aisarut Tafasir. Beliau menjelaskan tentang surat ini ya, setelah penafsiran beliau menyatakan min hidayatil ayat, di antara petunjuk-petunjuk ayat ini al-ula taqriru aqidatil ba'si wal jaza'. Ayat-ayat ini, ya surat ini menetapkan keyakinan adanya kebangkitan manusia dari kuburnya dan pembalasan amal. Seluruh manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya,
yang dilakukan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, yang dilakukan oleh orang banyak atau sendirian, ya semua akan ada balasannya masing-masing. Dan keimanan kepada hari kiamat, hari pembalasan itu seharusnya mendorong seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi maksiat. Kemudian di antara hidayat ini yang kedua, tahdhiru minal ghibati wan namimah. Ya, larangan dari ghibah, namimah. Ya, demikian pula mencela orang lain, menghina orang lain, ya, merendahkan orang lain, mencela dengan perkataan, dengan perbuatan. Ya, itu selayaknya, ya, harus tinggalkan. Jangan saya mendolim orang lain. Jangan saya menghina orang lain. Jangan sampai menyakiti orang lain. Ya, harus tinggalkan seperti itu supaya apa? Supaya kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kemudian yang ketiga yaitu ancaman bagi orang-orang yang tertipu dengan harta, bersombong dengan harta, ya. Kemudian setelah itu sibuk dengan hartanya dan tidak ingat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat untuk membawa bekal, ya, di akhirat, ya. Maka ini adalah ancaman bagi mereka. Sehingga Syekh Abu Bakar Jabil Zaid mengatakan at-tandidu bil mukhtarina bil amwal wal mu'jibina biha. Ancaman, ya, terhadap orang-orang yang tertipu dengan harta benda yang dia miliki, yang berbangga, ya, dengan hartanya, ya, kemudian apa? Menghina orang lain, merendahkan orang lain, bersombong dari kebenaran, ya, mengingkari agama, sehingga akhirnya celaka di dunia, celaka di akhirat. Kemudian di antara hidayah ayat ini yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, yang keempat, bayanu syiddati azabin nar wa fada'atihi. Penjelasan tentang beratnya siksa neraka dan sangat buruknya siksa neraka. Begitu ngerinya siksa neraka, begitu buruknya siksa neraka. Sehingga kita harus berusaha, ya, mendapatkan keselamatan darinya. Nah, mungkin demikian yang kita sampaikan pada sore hari ini. Ayat-ayat Al-Quran, ya, dari surat Al-Humazah, ya, dengan sedikit penjelasannya dari tafsir para ulama dan petunjuk-petunjuk ayat yang kita bisa ambil. Semoga menambah keimanan kita, menambah semangat kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu kami kembalikan, ya, kepada ikhwan dan akhwat sekalian, wabillahi taufiq. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, yaitu tafsir Al-Quran surat Al-Humazah. Sangat menarik pembahasannya pada sore hari ini, dan mungkin masih ada waktu sekitar 20 menit lagi lebih kurang. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan bagi teman-teman yang mengikuti kajian pada hari ini. Dari ikhwan mungkin ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Baik, apakah ada yang mau bertanya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Mas Abrol. saya mau bertanya nih. Iya, silakan Mas Abrol. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang disebut Ana izin bertanya, Ustaz. Silakan. Afan, Ustaz. Apa yang dimaksudkan dengan al-lumazah itu, Ustaz? Baik, itu aja ya. Iya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-lumazah, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan al-lumazah itu artinya orang yang merendahkan orang lain dengan perbuatan. Seperti Iya. dengan isyarat mata, isyarat tangan, ya, ataupun isyarat anggota badan. Ya, dia merendahkan orang lain dengan isyarat. Ya, begitu dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jelas ya? Ya, syukran, Ustaz. Jazakallah khairan. Alhamdulillah. Baik, Abrol. Baik, jazakallah khair kepada Akhi Abrol yang telah bertanya pada sore hari ini. Yang lain, apakah ada dari ikhwan lagi? Pak Windarto. Pak Windarto, oke. Silakan Pak Windarto. Silakan Pak Windarto. Pak Windarto, silakan. Mau bertanya Pak Windarto? Enggak. Baik. Pak Windarto nggak ada suaranya ya? Atau kalau misalnya gimana ini? Mungkin sinyalnya kurang atau gimana ini? Baik, kalau misalnya belum muncul, kita beri kesempatan ke yang lain. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Baik, dari Ahmad ada yang mau bertanya? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Pak? Ya, Pak Windarto dari Palembang. Oh, Pak Windarto, silakan Pak Windarto. Ya, tadi ini di mikrofon ini. Oh, Ya, mic-nya mati. ya, ya. Oke. Terima kasih. Ya. Begini, Ustadz ya, langsung bertanya Ustadz ya. Ya, silakan Pak. Sesuai dengan apa namanya tafsirnya tadi kan dari awal itu dengan mencela ya, tadi Ya. merendahkan, ya, termasuk berbangga-bangga. Nah, begini Ustadz, andai kata ada seseorang ya antara kedua belah pihak itu banyak tontonan seperti di TV ya, saling berdebat, artinya kan saling merendahkan itu, merasa lebih pintar di antara kedua belah pihak ini. Nah ini berarti apa tergolong di situ ini? Merasa berbangga-bangga, artinya saling berdebat, artinya merasa lebih pintar ya. Mohon penjelasannya Ustaz. Yang hal ini banyak sekali tontonan di TV itu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Windarto ya. Jadi ayat tadi kan jelas ya. Ayat tadi kan jelas Allah mengatakan wailul likulli humazatin lumazah. Ya, wailun, kecelakaan. Likulli bagi setiap. Ya, kul itu setiap, semua. Siapa humazah, lumazah.
Ya, tadi kita sampaikan perkataan Imam Ibnu Katsir bahwa ya humazah itu adalah orang yang mencela orang lain dengan perkataan, lumazah itu mencela, merendahkan orang lain dengan perbuatan. Ya, maka dalam perdebatan itu memang harus dengan adab, ya harus dengan adab, ya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl, ya pada ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ya, serulah manusia menuju jalan Tuhanmu itu dengan cara hikmah, dengan cara yang baik, ya sampaikan ayat, sampaikan hadis, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, dengan nasihat dengan cara yang baik, yang lembut, yang sopan, ya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka cara yang paling baik. Ya. Maka berdebat untuk mencari kebenaran, menjelaskan kebenaran, ya tidak masalah. Tetapi Allah SWT merintahkan apa? Billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik, ya dengan lemah lembut, ya dengan menyampaikan argumen, dengan tidak emosional, dengan tidak merendahkan yang lain, dengan tidak membuat kedustaan, ya, dan lain sebagainya. Karena perdebatan yang baik itu adalah untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran dan kemenangan, tapi mencari kebenaran. Maka disampaikan argumen-argumen dengan cara yang paling baik. Nah, demikian, semoga bisa dipahami oleh Bapak Indar. Insya Allah. Terima kasih Ustadz. Ya, Jadi menarik. Terima kasih, cukup jelas jawabannya. ya. Ya, jadi tidak mencari pembenaran ya, Ustadz ya, Ya. dengan adab tentunya ya, dengan kelembutan. Ya, terima kasih Ustadz sekali lagi. Ya. Syukron. Cukup Pak Windarto. Baik, syukron jazakallah khairan kepada Pak Windarto Afwan dari Palembang yang telah bertanya. Barangkali dari akhwat ada yang mau bertanya, mungkin satu penanya lagi karena waktunya tinggal sedikit lagi. Atau kalau nggak ada mungkin bisa di-close aja Ustaz. Ya. Ya. Alhamdulillah ya demikian Oke. yang kita sampaikan. Sedikit penjelasan dari surat Al-Humazah. Semoga ayat-ayat Allah itu bisa menjadi bimbingan bagi kita semua untuk menggapai kebaikan dunia dan akhirat. Ya, sesungguhnya dunia itu adalah tempat yang sebagai ujian ya bagi kita semua. Ya. Adapun di akhirat itulah tempat yang dituju, yang harus setiap orang yang beriman berusaha sebaik-baiknya untuk meraih keberuntungan yang hakiki, keberuntungan yang sebenarnya, dengan meraih surga Allah Ta'ala, selamat di neraka, yang beriman, beramal saleh, bertakwa, dan menjauhi kemaksiatan dengan seluruh bentuknya. Demikian, semoga Allah selalu memberikan bimbingan kebaikan bagi semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.